Di tengah kondisi lalu lintas perkotaan yang rasanya semakin hari semakin padat dan bikin pusing, inovasi di dunia otomotif mau tidak mau harus terus berputar cepat. Orang-orang mulai lelah terjebak macet berjam-jam, tapi di sisi lain mengendarai motor roda 2 saat cuaca sedang tidak menentu juga bukan pilihan yang selalu menyenangkan. Berangkat dari keresahan inilah, sebuah inovasi menarik muncul ke permukaan. Salah satu yang paling menyita perhatian belakangan ini adalah kehadiran motor listrik roda 3 asal Cina. Kendaraan ini hadir dengan desain yang sangat unik, memposisikan dirinya tepat di garis batas antara sebuah sepeda motor dan sebuah mobil kompak. Sekilas memandang, kamu mungkin akan merasa kendaraan ini lebih pantas disebut sebagai mobil mini masa depan ketimbang motor. Bentuknya sangat ringkas, aura futuristiknya kental, dan yang paling penting, sudah dibekali dengan kabin tertutup sepenuhnya. Konsep brilian ini menawarkan kepraktisan selap-selip ala motor matic, namun dengan tingkat kenyamanan dan perlindungan ekstra ala mobil penumpang. Dari segi tampilan eksterior, kendaraan ini jelas mendobrak pakem desain motor pada umumnya. Bodinya dibalut garis desain yang tegas, modern yang seringkali hadir dengan pilihan warna-warni cerah yang eye-catching. Namun bintang utama dari desain fisiknya tentu saja adalah keberadaan kabin yang tertutup penuh, lengkap dengan kaca depan, wiper, hingga pintu di sisi kanan dan kirinya. Bayangkan saja kepraktisannya untuk mobilitas harian. Dengan kabin tertutup seperti ini, pengendara benar-benar terlindungi secara total dari teriknya sinar matahari siang bolong, debu jalanan yang bikin kelilipan, hingga guyuran hujan deras yang tiba-tiba datang. Kamu tidak perlu lagi repot-repot minggir ke bawah flyover hanya untuk memakai jas hujan, atau khawatir sepatu kesayanganmu kotor kecipratan genangan air. Jika dilihat dari siluet sampingnya, proporsi kendaraan ini bahkan jauh lebih menyerupai sebuah city car mungil dengan konfigurasi tempat duduk yang umumnya memanjang ke belakang. Pengemudi di depan, penumpang di belakang. Dimensinya yang sangat ringkas membuat kendaraan ini menjadi jagoan sejati untuk urusan mencari tempat parkir yang sempit atau bermanuver di gang-gang perumahan. Salah satu kekhawatiran terbesar orang saat mengendarai motor berukuran kecil adalah soal keseimbangan. Disinilah letak keunggulan mekanis utama dari motor listrik asal Cina ini. Kendaraan ini menggunakan konfigurasi 3 roda yang spesifiknya diletakkan 2 roda di bagian depan dan 1 roda penggerak di bagian belakang, atau sering disebut sebagai desain tadpole trike. Desain 2 roda di depan ini secara teknis memberikan tingkat stabilitas yang jauh lebih superior dibandingkan motor roda 2 konvensional maupun motor roda 3 lawas yang rodanya ada di belakang. Kenapa bisa begitu? Karena titik tumpu kendaraan berada di area depan tempat kemudi berada. Hasilnya, kendaraan menjadi jauh lebih seimbang dan minim resiko body roll atau terbanting ke samping saat diajak bermanuver menikung atau ketika harus melakukan pengereman mendadak untuk menghindari rintangan. Bagi pengendara pemula atau mereka yang mencari rasa aman lebih di jalanan kota yang serba dinamis dan kadang tak terduga, fitur stabilitas ini adalah sebuah nilai jual yang sangat krusial. Menyandang status sebagai kendaraan modern era sekarang, motor roda 3 ini tentu saja sudah sepenuhnya menanggalkan mesin berbahan bakar bensin dan beralih menggunakan tenaga listrik murni. Tidak ada lagi suara mesin yang berisik, tidak ada getaran yang bikin tangan kesemutan, dan pastinya bebas emisi gas buang. Berbicara soal daya jelajah, kendaraan mungil ini dibekali kapasitas baterai yang cukup mumpuni di kelasnya. Dalam satu kali pengisian daya hingga penuh, motor listrik roda 3 ini diklaim mampu menempuh jarak sekitar 125 km. Apakah angka ini cukup? Sangat cukup. Jika kita asumsikan untuk penggunaan harian rute perkotaan, seperti berangkat dari rumah ke kantor, mampir berbelanja ke supermarket, atau menjemput anak sekolah, jarak tempuh 125 km ini sudah lebih dari memadai.
Kamu mungkin hanya perlu mengecasnya setiap 2 atau 3 hari sekali di colokan listrik rumah saat malam hari. Sangat praktis, irit biaya energi, dan pastinya ikut berkontribusi menjaga kebersihan udara kota. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, harga. Di pasar domestik Cina, kendaraan listrik roda 3 dengan segala kepraktisannya ini dibanderol mulai dari angka 28.800 yuan. Atau jika dikonversi ke rupiah jatuhnya berada di kisaran 60 jutaan rupiah. Kalau kita bedah dan bandingkan, angka 60 juta rupiah ini posisinya sangat strategis dan menggoda. Dengan budget segitu, kamu biasanya hanya bisa menebus sebuah skuter Matic Premium atau motor sport 250cc yang mana kamu tetap akan kepanasan dan kehujanan. Sementara itu untuk melompat membeli mobil listrik paling murah sekalipun, kamu butuh dana minimal di atas 200 jutaan rupiah. Jadi dengan harga setara motor kasta atas, kamu sudah bisa mendapatkan sebuah kendaraan dengan atap tertutup, stabil, dan berbasis listrik. Tidak heran jika kendaraan jenis ini dianggap sebagai alternatif yang sangat masuk akal bagi masyarakat kelas menengah urban. Kehadiran motor listrik roda 3 berkabin ini adalah bukti nyata bahwa batas-batas tradisional dalam dunia otomotif mulai luntur. Kita sedang memasuki era transisi di mana fungsi, efisiensi, dan kenyamanan dilebur menjadi satu bentuk kendaraan baru atau micromobility. Di kota-kota besar metropolitan dengan tingkat kemacetan yang parah, kendaraan kecil dan lincah seperti ini memiliki potensi pasar yang sangat masif. Meski begitu, jika kendaraan semacam ini nantinya masuk secara masif ke negara lain, tentu ada sejumlah tantangan besar yang menanti. Dari sisi regulasi, pihak berwajib harus memutar otak untuk mengklasifikasikan kendaraan ini. Apakah ia masuk golongan sepeda motor yang butuh SIM C atau justru mobil yang butuh SIM A? Belum lagi soal uji kelayakan keselamatan, ketersediaan suku cadang, hingga bagaimana penerimaan masyarakat luas terhadap wujudnya yang tidak biasa. Apakah konsep kendaraan hybrid antara motor dan mobil ini akan meledak menjadi tren global yang permanen atau sekedar euforia inovasi sesaat? Waktu dan respon pasarlah yang akan membuktikannya. Namun satu yang pasti, kendaraan ini telah berhasil membuka cakrawala baru bahwa solusi transportasi masa depan yang efisien, murah, dan ramah lingkungan itu ternyata sudah ada di depan mata.